Pada slide ini, kita membahas regresi linier berganda. Regresi linier berganda digunakan ketika variabel Y dipengaruhi oleh lebih dari satu faktor. Model ini lebih realistis dibanding regresi sederhana, karena dalam dunia nyata, suatu fenomena jarang dipengaruhi oleh satu variabel saja. Bentuk umum modelnya adalah Y sama dengan A ditambah B 1x1, B 2x2, B 3x3, dan error. Contohnya, pendapatan seseorang tidak hanya dipengaruhi oleh pendidikan, tetapi juga pengalaman kerja, lokasi tempat tinggal, dan jenis pekerjaan. Pendidikan dapat mencerminkan lama sekolah atau tingkat pendidikan tertinggi. Pengalaman kerja menunjukkan jumlah tahun bekerja. Lokasi membedakan kota besar dan daerah, sedangkan jenis pekerjaan membedakan sektor formal dan informal. Dengan regresi berganda, analisis menjadi lebih kuat dan mengurangi bias akibat variabel penting yang hilang. Pada slide ini kita membahas mengapa dalam dunia nyata satu variabel saja sering tidak cukup untuk menjelaskan suatu fenomena. Misalnya, upah buruh tidak hanya dipengaruhi oleh tingkat pengangguran, tetapi juga pendidikan, inflasi, sektor kerja, dan lokasi. Inflasi juga tidak hanya dipengaruhi oleh suku bunga, tetapi dapat dipengaruhi oleh harga pangan, nilai tukar, serta administered prices. Dalam penjualan digital, iklan bukan satu-satunya faktor yang menentukan penjualan, karena kualitas produk, ulasan pelanggan, dan musim juga berperan. Begitu pula harga aset kripto, yang tidak hanya dipengaruhi volume transaksi, tetapi juga sentimen pasar, regulasi, dan adopsi teknologi. Karena itu, regresi sederhana baik untuk memahami konsep dasar, sedangkan regresi berganda lebih dekat dengan realitas yang kompleks. Pada slide ini kita kembali ke kasus real Indonesia tentang pasar kerja, khususnya hubungan antara tingkat pengangguran terbuka atau TPT dan upah buruh. Pertanyaan utamanya adalah, apakah penurunan pengangguran di Indonesia diikuti oleh kenaikan upah? Kasus ini penting karena menggunakan data resmi dari BPS yang kredibel, terukur, dan dapat diverifikasi. Selain itu, konteks pasar kerja mudah dipahami mahasiswa karena dekat dengan kehidupan sehari-hari, terutama ketika membahas pekerjaan, pendapatan, dan kondisi ekonomi masyarakat. Dari sisi kebijakan publik, analisis ini juga relevan karena berhubungan langsung dengan kebijakan ketenaga kerjaan, peningkatan kesejahteraan pekerja, serta perkembangan ekonomi digital. Melalui regresi, mahasiswa dapat belajar bagaimana data pasar kerja diubah menjadi model analisis yang membantu menjawab pertanyaan penelitian secara sistematis. Pada slide ini kita melihat data kasus Indonesia mengenai tingkat pengangguran terbuka atau TPT dan rata-rata upah buruh. Data ditampilkan dari Februari 2022 sampai Agustus 2024. Pada awal periode, yaitu Februari 2022, TPT tercatat sebesar 5,83%, dengan rata-rata upah buruh sebesar 2,49 juta rupiah per bulan. Pada akhir periode, yaitu Agustus 2024, TPT turun menjadi 4,91%, sementara rata-rata upah buruh naik menjadi 3,27 juta rupiah per bulan. Pola ini memberikan indikasi awal adanya hubungan negatif antara TPT dan upah buruh. Artinya, ketika tingkat pengangguran cenderung menurun, upah buruh cenderung meningkat. Namun, ini masih perlu diuji lebih lanjut menggunakan regresi agar hubungan tersebut dapat diukur secara lebih sistematis. Pada slide ini, kita belajar membaca tabel dengan kacamata analitis. Dari data Februari 2022 sampai Agustus 2024, terlihat bahwa TPT turun dari 5,83% menjadi 4,91%. Pada periode yang sama, rata-rata upah buruh naik dari 2,89 juta rupiah menjadi 3,27 juta rupiah. Secara sederhana, pola ini menunjukkan hubungan yang tampak berlawanan arah. Ketika pengangguran turun, upah cenderung naik. Namun, pertanyaan pentingnya adalah, apakah ini berarti penurunan pengangguran pasti menyebabkan upah naik? Jawabannya belum tentu. Kita membutuhkan analisis lebih lanjut karena korelasi tidak sama dengan kausalitas. Regresi dapat membantu mengukur kekuatan hubungan tersebut, tetapi tetap harus didukung oleh teori, kualitas data, dan pertimbangan faktor lain yang mungkin memengaruhi upah. Pada slide ini, kita membahas visualisasi hubungan menggunakan scatter plot. Scatter plot membantu kita melihat pola hubungan antara dua variabel sebelum melakukan perhitungan regresi. Dalam contoh ini, sumbu X diisi oleh TPT atau tingkat pengangguran terbuka dalam persen, sedangkan sumbu Y diisi oleh upah buruh dalam juta rupiah. Jika titik-titik data cenderung menurun dari kiri ke kanan, maka hubungan yang terlihat adalah hubungan negatif. Artinya, semakin tinggi pengangguran, upah cenderung lebih rendah. Sebaliknya, ketika pengangguran menurun, upah cenderung meningkat. Visualisasi seperti ini penting karena membantu mahasiswa membaca pola awal secara cepat. Pesan utamanya adalah, sebelum menghitung regresi, biasakan melihat pola visual data terlebih dahulu agar analisis lebih masuk akal.
Pada slide ini kita membahas intuisi ekonomi di balik hubungan antara TPT dan upah. Ketika tingkat pengangguran tinggi, jumlah pencari kerja biasanya lebih banyak dibanding jumlah posisi yang tersedia. Akibatnya, daya tawar pekerja menjadi lebih lemah karena perusahaan memiliki lebih banyak pilihan tenaga kerja. Sebaliknya, ketika lapangan kerja membaik, kompetisi untuk mendapatkan tenaga kerja juga meningkat. Perusahaan perlu menawarkan upah yang lebih kompetitif agar dapat menarik dan mempertahankan pekerja. Karena itu, pasar tenaga kerja yang membaik secara umum dapat mendorong kenaikan upah rata-rata. Namun, hubungan ini tetap dipengaruhi oleh faktor lain, seperti pendidikan, sektor formal atau informal, inflasi, produktivitas, dan lokasi. Jadi, regresi membantu mengukur hubungan ini secara lebih terstruktur. Pada slide ini, kita melihat bagaimana hasil regresi sederhana dibaca dari sisi arah dan maknanya. Dari data contoh, hubungan antara TPT dan upah menghasilkan arah koefisien negatif. Artinya, ketika TPT naik, upah buruh cenderung turun. Sebaliknya, ketika TPT turun, upah buruh cenderung naik. Namun, yang penting untuk dipahami adalah regresi bukan hanya soal rumus, melainkan bagaimana kita menerjemahkan tabel data menjadi cerita kuantitatif yang bermakna. Angka koefisien harus selalu dikembalikan ke konteks nyata dan satuan yang benar. Misalnya, jika variabel upah dinyatakan dalam juta rupiah, maka interpretasi koefisien juga harus mengikuti satuan tersebut. Dengan cara ini, hasil regresi menjadi lebih mudah dipahami dan relevan untuk analisis. Pada slide ini, kita membahas cara sederhana menjelaskan koefisien regresi kepada mahasiswa. Koefisien menunjukkan arah dan besaran hubungan antara variabel X dan variabel Y. Jika koefisien bernilai negatif, berarti hubungan antar variabel berlawanan arah. Ketika X naik, Y cenderung turun. Sebaliknya, ketika X turun, Y cenderung naik. Contohnya, jika pengangguran meningkat, rata-rata upah dapat menurun. Jika koefisien bernilai positif, maka hubungan antar variabel searah. Ketika X naik, YK juga cenderung naik, dan ketika X turun, YK juga ikut turun. Hal penting dalam menjelaskan koefisien adalah selalu menggunakan satuan yang benar. Misalnya, setiap kenaikan 1 poin persentase pengangguran berkaitan dengan penurunan upah sekitar Rp179.000 per bulan. Pada slide ini kita membahas hal-hal yang tidak boleh dilakukan dalam analisis regresi. Pertama, jangan langsung menyimpulkan sebab akibat. Regresi menunjukkan hubungan antar variabel, tetapi belum tentu membuktikan kausalitas. Untuk klaim sebab akibat, diperlukan desain penelitian yang lebih kuat. Kedua, jangan mengabaikan kualitas data. Data yang buruk akan menghasilkan model yang buruk atau dikenal dengan istilah garbage in, garbage out. Ketiga, jangan lupa memeriksa jumlah observasi karena sampel yang terlalu kecil membuat hasil sulit digeneralisasi. Keempat, jangan hanya terpaku pada angka dari software seperti SPSS atau Python. Output statistik harus diinterpretasikan dengan nalar ilmiah. Terakhir, jangan mengabaikan konteks sosial ekonomi, karena angka tanpa konteks dapat menyesatkan dan menghasilkan kesimpulan